Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang topik 4 ruang kolaborasi mata kuliah pemahaman peserta didik. Dengan saya Sinta Prasi Permata Dewi dan rekan saya yaitu Rahmatul Umma dan Believa Selvianti. Perhatikan ya. Apa yang dimaksud dengan teaching at the right level? Nah, teaching at the right level merupakan pendekatan belajar yang tidak mengacu pada tingkat kelas, melainkan mengacu pada tingkat kemampuan siswa. Fokusnya adalah membantu siswa dengan dasar membaca, memahami, mengekspresikan diri, serta keterampilan berhitung sesuai dengan tingkat kemampuannya. Mengapa capaian pembelajaran dirumuskan per fase? Karena dalam mempelajari sesuatu harus melalui beberapa fase dan agar dapat mengetahui atau mengajarkan dengan tepat. Contohnya saat belajar bermain bola basket, yang fase pertama yang harus diketahui bagaimana cara menggunakan bola. Hal ini membantu mengerti langkah apa yang harus diambil dalam mengetahui permainan bola dan mengarahkannya. Apa yang Anda pahami capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh atau kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan peserta didik untuk setiap mata pelajaran. Capaian pembelajaran disusun berdasarkan fase, bukan kelas. Maka guru harus berkolaborasi dan menjalin komunikasi dengan sesama guru yang mengajar di fase yang sama dalam merancang dan merencanakan pembelajaran untuk satu fase. Baik, untuk selanjutnya yaitu tentang mengapa perlu capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran bersama dengan kriteria penilaian digunakan untuk mengidentifikasi tujuan belajar yang lebih terukur. Ketuntasan capaian pembelajaran dapat diidentifikasi setelah peserta didik mengikuti proses pembelajaran melalui penilaian dan harus dapat didemonstrasikan dalam kehidupan nyata. Yang selanjutnya yaitu tentang apa yang dimaksud menyesuaikan pembelajaran dengan situasi dan lingkungan belajar yang ada. Pembelajaran yang sesuai dengan situasi dan lingkungan belajar, maksudnya kegiatan pembelajaran yang dilakukan harus sesuai dengan kondisi atau ekosistem di lingkungan sekolah. Lingkungan belajar yang baik dan menyenangkan akan mampu membantu guru untuk menyusun desain pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara optimal. Untuk poin ke-6, apa itu capaian pembelajaran setiap fase? Capaian pembelajaran atau yang lebih sering dikenal dengan CP merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai murid pada setiap fase perkembangan yang dimulai dari fase fondasi pada tingkat PAUD. Capaian pembelajaran mencakup sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Capaian pembelajaran untuk pendidikan anak usia dini atau PAUD terdiri atas satu fase, yaitu fase fondasi. Capaian pembelajaran untuk pendidikan dasar dan menengah terdiri dari 6 fase, yaitu fase A sampai fase F, atau tahapan yang meliputi seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah, yang terdiri dari SD, MI, SMP, MTS, SMA atau MA, SMK atau MAK, SDLB, SMPLB, SMALB, paket A, paket B, dan paket C. Capaian pembelajaran untuk pendidikan dasar dan menengah juga disusun untuk setiap pembelajaran. Nah, yang ketujuh yaitu bagaimana cara membuat capaian pembelajaran. Yang pertama yaitu berorientasi pada tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, menganalisis tahap perkembangan siswa berdasarkan usia. Yang ketiga yaitu melakukan perbandingan dengan luar negeri atau capaian pembelajaran sebelumnya. Yang ke-8, pertanyaan yang ke-8, bagaimana cara menggunakan capaian pembelajaran dengan prinsip pembelajaran. Cara menggunakan CP dengan prinsip pembelajaran yang disesuaikan tingkat pencapaian siswa, yaitu kebutuhan, kecepatan, dan gaya belajar sesuai dengan fase perkembangan anak.
Yang pertama, ciptakan lingkungan yang penuh perhatian, saling peduli, terbuka, dan nyaman untuk belajar. Kemudian yang kedua, yaitu tumbuhkan hubungan yang positif dan konsisten dengan anak-anak lain dan orang dewasa. Kemudian yang ketiga, ciptakan kebiasaan saling menghargai dalam ruang kelas sehingga anak juga belajar untuk menghormati dan memahami perbedaan-perbedaan yang ada dan mampu menghargai kelebihan-kelebihan setiap orang. Yang keempat, berikan anak-anak kesempatan untuk bermain bersama, mengerjakan tugas dalam kelompok kecil, berbicara dengan teman-temannya atau orang dewasa. Nah, melalui hal-hal tersebut, anak belajar bahwa kelebihan dan minatnya berpengaruh terhadap kelompoknya. Kemudian yang kelima adalah lingkungan belajar harus mempunyai tempat untuk dapat bergerak dan beraktivitas dengan leluasa. Namun juga menyediakan tempat di mana mereka dapat beristirahat. Kemudian yang keenam, berikan anak kelulusan untuk belajar dengan berbagai cara, tetapi sediakan juga kegiatan yang terjadwal dan rutin. Kemudian gunakan metode mengajar yang tepat. Kemudian ciptakan lingkungan yang tanggap akan kebutuhan anak dan merangsang kecerdasan. Yang selanjutnya yaitu gabungkan bermacam-macam pengalaman, material, dan strategi mengajar dalam menyusun kurikulum dan sesuaikan dengan pengalaman-pengalaman yang dipunyai anak sebelumnya, tingkat kematangan, gaya belajar, kebutuhan, dan minatnya. Yang ke-10, gabungkan bahasa dan budaya dari rumah anak dengan sekolah sehingga setiap anak dapat menyumbangkan keunikannya dan belajar untuk menghargai perbedaan yang ada. Yang ke-11, berikan kesempatan anak untuk memilih dan membuat rencana untuk aktivitas belajar agar mereka belajar berinisiatif dan ajukan pertanyaan serta komentar yang merangsang anak berpikir. Selanjutnya, berikan perhatian dan dukungan dalam berbagai bentuk seperti pujian dan kedekatan fisik. Nah, misalnya membelai kepala anak, atau memeluk, dan lain sebagainya. Lalu sesuaikan derajat kesulitan dengan tingkat keterampilan dan pengetahuan anak agar anak menjadi percaya diri bila berhasil mengerjakan tugas-tugasnya. Kemudian kembangkan kemampuan anak untuk bertanggung jawab dan mengatur diri. Susunlah kurikulum yang tepat dan buatlah evaluasi atas proses dan hasil belajar anak. Nah, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan kata dan perbuatan, kemudian ada kesalahan teknis, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.